Oke, saya mau ke Pak Ya kan? Wihadi. Pak Artinya Wihadi, Pak tapi Muhaimin kalau bukan main mata untuk mengkhianati atau untuk apa, bukan. Semuanya Pak bagian Wihadi, dari tapi kalau pola silaturahim. Oke, Oke oke. Bang. Kalau dari Gerindra, Bang Wihadi, ini kan dari main mata nih, takutnya jadi main mata, biasanya dari mata turun ke hati nih, Bang. Asik. Gimana nih caranya Gerindra biar Enggak. biar biar nanti yang di koalisi ini tidak ada yang dari mata turun ke hati gitu, Bang? Nggak ada seperti itulah. Ini kan semuanya tidak ada yang main mata juga. Ya, kalau tidak ada main mata, gimana mau ke hati? Jadi nggak ada main mata. Jadi saya menegaskan kembali bahwa apa yang sudah dibangun antara Gerindra dan PKB itu dengan kita sudah menandatangani bersama bahwa penentuan daripada cawapres itu adalah dari penentuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Artinya Gus Muhaimin ini adalah priority yang bisa menentukan siapa wapresnya, gitu kan. Jadi ini sudah menjadi suatu komitmen kita semua. Jadi tidak perlu kita tarik-tarik lagi, karena komitmen itu adalah komitmen yang jelas. Dan Pak Prabowo adalah seorang yang cukup konsisten, dan Pak Prabowo juga bukan seorang yang mencela-mencela, gitu kan. Jadi dalam hal ini sudah jelas. Jadi saya kira publik juga harus diperjelas juga bahwa tidak ada satu hal yang mesti harus digoreng-goreng di baper-baper ini. Kalau saya berkali-kali mengatakan, ya ini kalau nggak begini kan TV Ban nggak ada segmen untuk undang kita membuat acara seperti ini, gitu kan. Ya sama aja ini sebenarnya. Jadi nggak ada ini sebenarnya. Jadi saya kira ini suatu hal yang tidak perlu lagi kita bahas, naikkan lagi. Kan, Tapi ya. yang ditunggu oleh masyarakat Pak Wihadi adalah bentuk kepemimpinan Prabowo sebagai calon ya, yang diharapkan oleh 4 partai yang ada di dalamnya ini, terutama PKB juga dan Golkar begitu, untuk memanajerial segera begitu. Ya kan, karena kita lihat kan PKB, wow, grassroots-nya luar biasa. Nah, Partai Golkar, wah itu investasi politik, infrastruktur politik semua sudah cukup masif. Nah ini perlu kehati-hatian kan, kalau nggak hati-hati ya begal sama partai lain nanti yang ada. Saya kira kehati-hatian itu sudah ada, dan karena kehati-hatian itu maka kita ini juga butuh waktu untuk benar-benar kita ini memberikan pemikiran-pemikiran ke depannya, yang dimana pemikiran-pemikiran ini tetap ada pemikiran yang untuk ke depan, untuk bangsa ini, ya kan? Untuk pemilihan berikutnya, untuk kepemimpinan berikutnya. Jadi saya kira tidak perlu tergesa-gesa juga. Kan tadi sudah disampaikan, ada potensi-potensi. Lah bagaimana menyatukan potensi-potensi ini? Dan saya kira adalah Pak Prabowo adalah seseorang yang memang tepat untuk menyatukan berbagai aspek ini, beberapa potensi ini. Dan saya kira ini butuh waktu di mana untuk duduk bersama dan komunikasi tetap dijalin semuanya. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu bentuk ke depan bahwa menuju Indonesia Emas 2045 itu bukan tidak mungkin kalau di bawah kesinambungan ini semuanya. Gitu. Jadi potensi-potensi ini bagaimana memanfaatkan potensi ini. Jadi bukan sesuatu hal yang potensi ini mau diambil, enggak, tapi kami yakin bahwa Pak Prabowo bisa memanfaatkan untuk waktu untuk itu. Oke, tapi mungkin juga Pak Prabowo di tengah ketegangan situasi politik ini juga butuh healing ya. Makanya keluar negeri. Lagi nggak di Jakarta gitu. Mbak Christina, ini publik menantikan memang setelah deklarasi kan belum ada juga pertemuan lagi. Rencananya kapan sih Mbak biar nggak ada mungkin nanti pertemuan yang ini dengan yang ini lagi gitu. Kapan ada pertemuan selanjutnya? Tadi katanya Pak Prabowo lagi keluar negeri. Lagi keluar negeri. Mungkin mencari ini kali. Healing sejenak. Pasti dalam waktu singkat. Ini kan waktunya berarti cukup ya, 2-3 bulan. Tentunya tadi seperti yang kita bahas, publik juga menunggu ya. Tapi sejauh ini kami happy lah dengan apa yang dipertunjukkan oleh tokoh-tokoh politik kita ini kan. Ini suatu kedewasaan. Jadi harapannya juga di bawah menyikapinya. Pasti pada nunggu nih kan, siapa nih kira-kira nomor 2-nya. Karena kan Golkar pasti bawa masa, PKB bawa masa, punya masa, punya ini semua segala.
Ya kita harapkan dalam waktu singkat ya akan ada suatu keputusan sehingga kami bisa juga bergerak lebih intens lagi kan untuk mensosialisasikan ini kan juga perlu Kalau di waktu. daerah bagaimana Mbak? Kira-kira udah konkret nggak mereka bertemu jalan Mbak atau gimana? Kalau di daerah, jadi Ketua DPD Partai Golkar semua DPD 1 ya senang dengan keputusan deklarasi yang diambil oleh Pak Erlangga kemarin dan mendukung penuh untuk itu. Tapi tentunya kami sebagai partai besar loh ya melihat kan ini perpaduan yang akan lebih baik jika sisi ekonomi juga menjadi satu perhatian. Bicara soal ekonomi ya Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian sudah pengalamannya sangat berpengalaman dalam membantu Pak Presiden Jokowi. Tidak mudah loh Indonesia yang kemarin sempat pandemi, ternyata kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Ini suatu prestasi yang kita harap kedepannya juga bisa dilanjutkan. Pak Prabowo pasti tahu itu. Oke, kita nantikan nanti ya bagaimana pertemuan selanjutnya akan dilangsungkan. Terima kasih banyak Mbak Christina. Sami-sami. Kemudian juga Bang Zazilul, Bang makasih. Jazilul. Pak Wihadi, makasih Pak. Sehat selalu, selalu. Iya. Ya. Sedikit saya, Assalamualaikum. Pak Prabowo bukan ke, halo? Ya, Ayo, gimana? Bang? Iya, Pak Prabowo bukan healing. Pak Prabowo dalam melakukan kunjungan ke luar negeri tetap itu adalah merupakan kunjungan daripada dinas Kementerian Pertahanan. Jadi bukan healing ini. Jadi jangan salah mengerti gitu kan. Kunjungan-kunjungan itu. Oh iya. Ya. Nanti dikira healing Oke, terima kasih. lagi. Nggak ada healing itu. Ya. Siap. Beredar di medsos kok itu kabarnya. Tapi sudahlah. Terima kasih Terima Pak kasih Wihadi banyak. dan juga Bang Zazilul. Mbak Aryani, terima kasih. Terima kasih.